Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai telaah pustaka. Apa saja sih yang akan kita bahas? Teman-teman harus simak penjelasan berikut ini. Tinjauan pustaka sendiri mempunyai arti sebagai peninjauan kembali atas pustaka-pustaka yang terkait, yang relevan dengan permasalahan penelitian yang Anda lakukan. Kemudian, apa sih kegunaan dari tinjauan pustaka sendiri? Yang pertama, untuk mengkaji sejarah permasalahan. Kemudian yang kedua, untuk membantu pemilihan prosedur penelitian. Yang ketiga, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diuji. Kemudian yang keempat, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian atau positif, negatif, signifikan, tidak signifikan, berpengaruh, atau tidak berpengaruh. Kemudian yang kelima, untuk menghindari duplikasi penelitian. Dan yang terakhir, menunjang perumusan permasalahan. Lalu dari mana sih teman-teman bisa mendapatkan sumber-sumber pustaka? Yang pertama itu kalian bisa dapat dari abstrak hasil penelitian yang kalian bisa temukan di halaman pertama pada jurnal atau artikel. Kemudian yang kedua ada indeks. Indeks sendiri adalah untuk menyediakan judul-judul buku yang disusun berdasarkan deskripsi utama masing-masing buku, tetapi tidak menyediakan abstraknya. Misalnya nih, kalau di internet itu ada bagian heading atau kepala berita internetnya. Nah, heading ini memberikan informasi pada kita mengenai buku yang ada di internet tersebut. Hal utama yang dibahas ialah mengenai proxy server. Selanjutnya, kita bisa dapat dari review. Nah, review ini sendiri berisi tulisan-tulisan yang mengsintesis karya-karya atau buku yang pernah ditulis dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, tulisan ini disusun berdasarkan topik dan isi. Biasanya dalam review ini penulis memberikan perbandingan dan bahkan juga kritik terhadap buku maupun karya yang direview oleh yang bersangkutan. Bahkan, kadang penulis sendiri memberikan kesimpulan alternatif kepada pihak pembaca yang tujuannya untuk pembaca agar dapat memperoleh pandangan yang berbeda dari buku yang dibacanya sebelumnya. Sumber selanjutnya yang biasa teman-teman ketahui yaitu jurnal. Nah, jurnal ini berisi tulisan-tulisan dalam satu bidang disiplin ilmu yang sama. Misalnya nih, ada ilmu manajemen dalam ilmu ekonomi, maupun ada teknik informatika dalam ilmu komputer. Kegunaan utama jurnal ini dapat digunakan sebagai sumber data sekunder atau data pendukung, karena pada umumnya tulisan-tulisan di jurnal merupakan hasil penelitian. Kita dapat juga menggunakan tulisan di jurnal sebagai bahan kutipan untuk referensi dalam penelitian sebagaimana buku-buku referensi. Kemudian ada sumber selanjutnya yaitu buku referensi, yang dimana buku referensi ini berisi tulisan yang umum dalam disiplin ilmu tertentu. Ada baiknya ketika kita memilih buku yang bersifat referensi, bukan buku yang bersifat sebagai penuntun dalam menggunakan atau membuat sesuatu. Nah, buku referensi yang baik akan berisi tulisan yang mendalam mengenai topik tertentu dan disertai dengan teori-teori penunjangnya, sehingga nantinya kita akan dapat mengetahui perkembangan teori dalam ilmu yang dibahas pada buku tersebut. Sumber-sumber pustaka lainnya teman-teman bisa dapatkan dari internet, kemudian ada pendapat pemegang otoritas, kemudian seminar, dan lain sebagainya. Asalkan sumber yang kalian ingin taruh di dalam penelitian kalian itu adalah sumber yang jelas, kemudian relevan dengan penelitian yang kalian sedang teliti. Selanjutnya bagaimana sih cara mencari pustaka sendiri? Nah, ini ada dua cara, yaitu ada cara manual, kemudian ada cara online. Nah, cara manual sendiri yang teman-teman bisa lakukan itu dengan mengunjungi perpustakaan, mencari buku referensi sesuai dengan penelitian yang kalian teliti. Kemudian yang kedua adalah tempat-tempat sumber informasi atau tempat yang dimana kalian bisa mendukung, entah itu untuk data primer ataupun data sekundernya kalian nanti. Kemudian secara online, teman-teman bisa mengunjungi Google, kemudian ada Google Scholar, kemudian ada pusatriset.com, dan lain sebagainya. Dan saya rasa kalau online itu sudah bisa teman-teman tahu sendiri sumbernya itu banyak sekali.
Apa saja sih yang ada di dalam tinjauan pustaka? Nah, yang pertama itu biasanya ada penelitian terdahulu atau pembandingan. Kemudian yang kedua ada kerangka teori atau kajian. Dan yang ketiga ada hipotesis penelitian. Yang pertama kita akan membahas mengenai penelitian terdahulu. Nah, penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu sendiri dapat dipergunakan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya. Kemudian, untuk mengetahui apa yang telah dihasilkan dari penelitian sebelumnya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam artian, kita harus bisa menemukan gap riset antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Untuk melakukan penyajiannya sendiri seperti apa? Nah, teman-teman bisa melakukan bentuk paragraf ataupun bentuk matriks. Nah, yang biasanya itu dalam hal tersebut itu ada gap riset, yang dimana ada nama peneliti, kemudian judul peneliti, tujuan penelitian, metode penelitiannya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, apakah itu signifikan, berpengaruh, tidak signifikan, positif, negatif, seperti itu. Kemudian ada kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran sendiri adalah miniatur keseluruhan dari proses penelitian. Nah, biasanya kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Dalam kerangka pemikiran ada hal-hal yang harus diterangkan. Yang pertama bisa mengapa penelitian tersebut dilakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana proses penelitian tersebut dilakukan. Yang ketiga, apa yang akan diperoleh. Dan yang keempat adalah untuk apa hasil penelitian nantinya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya antara substruktur penelitian, kerangka teoritis, dan kerangka pemikiran itu adalah hal yang berbeda atau tidak sama. Selanjutnya mengenai hipotesis. Nah, hipotesis sendiri merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan adanya hipotesis. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum berarti jawaban yang empirik. Manfaat hipotesis sendiri ada 4, teman-teman, yang kita perlu ketahui. Yang pertama untuk menjelaskan masalah penelitian, kemudian yang kedua untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji, yang ketiga sebagai pedoman untuk memilih metode apa yang akan kita gunakan untuk menganalisis data, dan yang terakhir adalah sebagai dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Dasar merumuskan hipotesis sendiri dibagi atas 4. Yang pertama berdasarkan pada teori, kemudian yang kedua berdasarkan pada penelitian terdahulu, yang ketiga berdasarkan penelitian pendahuluan, dan yang keempat berdasarkan akal sehat peneliti. Di sini teman-teman bisa lihat mengenai konsep dasar perumusan hipotesis sendiri seperti apa. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pembagian daripada hipotesis. Yang pertama mengenai hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis deskriptif sendiri merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Contohnya bisa dilihat, yang pertama ada pelayanan rumah sakit Enggal Waras tidak memuaskan. Kemudian kinerja keuangan bank CBA baik. Yang ketiga, ada semangat kerja karyawan PT Yasinta tinggi. Yang kedua ada hipotesis komparatif, yang dimana hipotesis komparatif ini adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, ataupun keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Contohnya salah satunya ada rumah sakit Enggal sempuh lebih memuaskan dibandingkan pelayanan rumah sakit Enggal Waras. Nah, jadi di sini ada perbandingan seperti itu.
Yang ketiga ada hipotesis asosiatif, yang dimana hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, kepuasan pasien berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pasien. Jadi di sini ada dua variabel nih teman-teman, ada kepuasan pasien, kemudian yang kedua ada loyalitas pasien. Dalam sebuah penelitian, hipotesis sendiri dapat dinyatakan dalam dua bentuk, teman-teman. Ada hipotesis nol, kemudian ada hipotesis alternatif. Yang dimana hipotesis nol ini merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel ini sama dengan nol. Atau dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan, hubungan, ataupun pengaruh di antara variabel tersebut. Kemudian untuk hipotesis alternatif sendiri merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, hubungan, ataupun pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol, atau dengan kata lain terdapat perbedaan, hubungan, atau pengaruh, merupakan kebalikan dari hipotesis alternatif. Ciri-ciri hipotesis yang baik sendiri yang pertama dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Dalam artian di sini, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Nah, di sini kan jelas. Nah, sedangkan yang kedua, upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap produktivitas karyawan. Di sini ada kalimat kurang yang di mana diartikan menjadi kalimat yang kurang jelas dan tegas. Kemudian dapat diuji secara ilmiah. Dan yang ketiga, ada dasar nih dalam merumuskan hipotesis yang kuat. Dan yang terakhir merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih, yang dimana biasanya pada umumnya hipotesis deskriptif tidak dirumuskan. Itu dia tadi mengenai pemaparan materi tentang telaah pustaka. Semoga ini bisa menjadi informasi baru, ilmu baru, dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di pemaparan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.